background audionya ganggu enggak ini, Pak? Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi hari wabarakatuh. ini pada malam hari ini kita lanjutkan live lagi di channel Facebook kita bersama Coach Utoro. Bentar, kami lagi melakukan sedikit setting. Kalau udah siap. Oke, sudah siap. Oke, kita udah siap. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan coaching sebagai lifestyle. Oke. Nah, yang menarik pada malam hari ini Coach Utoro mengambil topik yaitu questioning. Yeah. Questioning. Kenapa ambil topik questioning ini, Coach Utoro? Oke. Terima kasih Mas Ilyas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para sahabat-sahabat Facebook dimanapun Anda berada, baik yang ada di dunia nyata maupun di dunia maya, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Melanjutkan perjalanan kita hari Senin malam, setiap hari Senin malam jam 9 kita live coaching untuk membahas coaching sebagai lifestyle. Dan pada malam hari ini kita akan spesifik di topik questioning ya, karena coaching itu identik dengan questioning. Coaching identik dengan questioning. Ya, saya kira itu mungkin alasannya. Suara backsound-nya kayaknya putus-putus, Mas. Oh, putus. Oke. Untuk backsound-nya saya off kan aja biar nggak ganggu. Iya, putus-putus suaranya. Mungkin ini lebih jelas. Lebih jelas, ya, lebih jelas. Kalau kita membahas tentang questioning, questioning itu sebagai bertanya. Iya, iya. Dalam konteks coaching itu bertanya yang tepat itu seperti apa, Coach Utoro? Oke, jadi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi questioning ini kan sebenarnya untuk memfasilitasi klien untuk berpikir, berpikir karena apa namanya ada tiga hal yang membuat orang berpikir kan. Yang pertama itu ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, dan ketika ditanya. Jadi mungkin Mas Ilyas pernah mendengar sebuah pepatah atau presposition atau kalimat yang disampaikan oleh Descartes ya. Jadi cogito ergo sum. Kamu ada kalau kamu berpikir, atau kalau kamu berpikir cogito maka kamu ada, gitu kan. Nah sekarang kalau kita perjelas lagi, nah sekarang bagaimana supaya saya ada? Jawabannya adalah saya berpikir. Nah bagaimana supaya saya berpikir? Ada tiga jawabannya kan. Jawabannya adalah kalau saya menghadapi tantangan, kalau saya menghadapi masalah, dan saya kalau ditanya. Nah, kalau kita menghadapi tantangan atau masalah ini kan suatu yang kurang nikmat rasakan gitu kan. Lebih baik kita berpikir dengan di-trigger oleh pertanyaan. Jadi ini adalah filosofi utama kenapa coaching ini lekat sekali dengan questioning atau pertanyaan. Kemudian menjawab pertanyaannya Mas Ilyas tadi, kapan kapan saat tepat untuk bertanya? Jadi kalau dari sudut pandang coach, maka coaching session atau sesi coaching itu ideal ketika hampir semua statement dari coach itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi artinya jawaban dari pertanyaannya Mas Ilyas tadi adalah kapan saat yang tepat untuk bertanya adalah di setiap saat di sesi coaching itu, atau di setiap sesi komunikasi yang kita meniatinya sebagai sebuah coaching atau sebuah proses pemberdayaan gitu. Gitu Mas kira-kira. Oke. Siap. Nah, ini yang menarik di era COVID-19 ini banyak orang bertanya-tanya, Coach. Yang mereka tanya adalah satu, bagaimana kita itu bisa tetap jualan di era seperti ini, Coach. Ya, oke.
Oke. Nah, terus ketika ada orang yang bertanya seperti itu, maka seorang coach profesional biasanya akan langsung bertanya, nah menurut Anda apa jawabannya? Gitu. Karena coach Oke. ini kan hanya memfasilitasi proses pemberdayaan diri kan. Jadi ketika klien bertanya bahwa di situasi Ya. COVID-19 seperti ini, bagaimana cara saya jualan? Nah, ada sebuah formula Oke. juga ketika seseorang bertanya ke dalam dirinya, ketika seseorang bertanya kepada dirinya sendiri, maka sebenarnya dia sedang tidak bertanya. Jadi pada saat Hmm. seseorang bertanya kepada dirinya, contohnya tadi pertanyaannya, di situasi Ya. COVID-19 seperti ini, bagaimana cara saya berjualan ya, Coach? Gitu kan? Jadi kan dia bertanya kan, Oke. dan pertanyaan itu Ya. sebenarnya pertanyaan kepada dirinya sendiri. Nah, ketika seseorang bertanya kepada dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang tidak bertanya, tapi dia sedang meminta konfirmasi. Dia sedang meminta konfirmasi. Nah, Oke. maka pertanyaan dari coach adalah, lah menurut Anda jawabannya apa? Gitu. Karena jawabannya ada di dalam pikiran orang itu. Oke. Jadi yang menyebabkan dia melakukan pertanyaan kepada diri atau self questioning itu adalah karena dia sedang meminta konfirmasi atas sebuah keputusan atau Ya. kesimpulan yang ingin dia ambil, tapi dia belum yakin untuk mengambilnya gitu. Jadi proses yang perlu dilakukan oleh seorang No. coach adalah mengkonfirmasikannya dengan bertanya, nah jawabannya apa menurut Anda? Nah, ketika klien itu dikonfirmasi balik oleh seorang coach, dia Ya, mendapatkan jawaban. Apakah jawaban itu perlu diucapkan secara langsung kepada coachnya atau cukup dia aha gitu? Gimana, coach? ya apa namanya si klien bisa menjawab dengan apa saja karena jawaban apapun yang keluar dari klien selalu benar kan. Jadi kalau misalnya dia menjawab Ya. dengan oke coach, saya punya pemikiran begini, saya ingin jualan A, B, C. Saya sebelum COVID ini jualan X, Y, Z, tetapi di situasi COVID-19 ini tidak bisa Ya. jalan. Kemudian saya berpikir saya akan jualan A, B, C. Tetapi karena saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya skill, saya juga tidak punya modal, saya tidak punya supplier, saya menjadi kurang begitu pede untuk memulainya. Jadi sebenarnya dia sudah punya jawabannya, yaitu A, B, C. Cuman dia masih bingung, belum menemukan sumber dayanya kan, sumber daya skill, sumber daya pengalaman, sumber daya supplier, dan sebagainya. Nah, tinggal si coach memfasilitasi untuk menemukan sumber daya yang diperlukan bagi dia untuk memantapkan diri menjual ABC itu, Mas. Nah, kemudian kalau dia uh, uh, reaksinya adalah aha gitu misalnya tanpa menyebutkan sesuatu, si coach bisa tanya aha juga gitu misalnya kan. Terus kemudian kita bisa tanya, tadi Ya. saya mendengar Anda mengatakan aha gitu. Ketika Anda mengatakan aha, apa yang Anda Hmm. pikirkan? Kita bisa bertanya seperti itu. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda mengatakan aha? Gitu. Jadi ini topik yang bagus sekali karena namanya COVID-19 ini memang banyak orang yang demotivated, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang kehilangan arah sehingga menurut saya coaching sebagai lifestyle ini cocok untuk membantu atau paling tidak dilirik dicoba oleh teman-teman untuk digunakan sebagai media untuk menemukan solusi. Media menemukan solusi. Iya, Ya. media menemukan solusi. Karena setiap sebenarnya ketika ada masalah, contohnya COVID ini ya, COVID-19 atau jualan tidak laku, Ya. sebenarnya itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu di antara tiga sinyal bahwa kita diminta untuk berpikir kan. Jadi apa namanya, Ya. ada tiga hal yang menyebabkan kita berpikir, yaitu masalah, tantangan, dan pertanyaan. Tantangan, masalah, dan pertanyaan. Hmm. Ya masalah itu termasuk musibah, termasuk Banyak. hal-hal yang tidak kita harapkan gitu ya. Kalau tantangan ini kan sesuatu yang men-challenge skill kita. Gitu. Tantangan itu adalah saya misalnya saya bisa melukis, tetapi kenapa Anda tidak melukis? Ini kan contohnya tantangan. Beda antara masalah dengan tantangan. Kemudian pertanyaan adalah satu hal yang lain lagi.
Oke, good. Nah, sebagai media menemukan solusi. Kapan saat yang tepat seseorang itu melakukan self coaching dengan bertanya ke dirinya sendiri atau mendatangi seorang profesional coach? Kapan waktu yang tepat? Ya, ketika dia perlu perlu berpikir kan. Jadi ketika dia perlu berpikir, dia perlu teman berpikir gitu. Dan tadi merujuk pada katanya Descartes tadi, kenapa saya perlu berpikir? Karena kalau tidak berpikir saya nggak ada gitu kan. Saya nggak ada. Jadi kapan seseorang perlu self questioning atau self coaching atau coaching kepada seorang professional coach, itu ketika dia perlu berpikir dan dia perlu ditemanin seseorang untuk berpikir, sehingga alur berpikirnya menjadi sistematis, runtut, dan mengarah kepada tujuan. Jadi spesialisasi dari seorang coach ini kan, coach belajar dan berlatih terus-menerus untuk membantu klien, memfasilitasi klien untuk berpikir menuju ke arah tujuannya dengan memanfaatkan atau menggali, mengeksplorasi sumber daya yang ada, Mas Ilyas. Siap. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada questioning, itu apakah ada pola-pola tertentu? Apakah pola A, pola B, pola C, atau seperti apa? Ya, silakan. Ada banyak pola pertanyaan ya. Kita bisa mungkin membagi pertanyaan ini menjadi jenis pertanyaan itu menjadi 3 ya. Jadi pertama adalah pertanyaan close-ended. Jadi pertanyaan yang paling sederhana dan tapi banyak manfaatnya. Close-ended, pertanyaan yes no, pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Ini kelihatannya sepele ya, kelihatannya sederhana, tetapi dia banyak manfaatnya. Nanti kita mungkin bisa bahas apa saja manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan primer. Jadi pertanyaan primer itu pertanyaan yang menggunakan 5W1H. Jadi pertanyaan 5W1H, what, when, where, why, who, dan how. Kemudian yang ketiga ini disebut dengan pertanyaan sekunder. Pertanyaan sekunder itu kalau di neurosemantik disebut dengan meta question. Jadi pertanyaan meta. Pertanyaan meta ini adalah sebuah pertanyaan tentang pertanyaan. Sebuah pertanyaan tentang pertanyaan. Jadi secara umum ada 3 pola kalimatannya yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah close-ended, kemudian yang kedua ini primer. Primer ini ada 6 jenis pertanyaan atau mungkin tergantung ininya ya tergantung pengembangannya. Bisa saja dia jadi banyak, tapi basicnya adalah 6 pertanyaan, yaitu what, where, when, who, kemudian where, dan how ya. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan sekunder. Pertanyaan sekunder itu adalah pertanyaan atas pertanyaan primer. Jadi pertanyaan yang disampaikan berdasarkan pertanyaan primer. Contohnya misalnya begini. Kalau close-ended question itu kan contohnya gini. Mas Ilyas, jualan itu menjual produk kita sehingga kita mencapai target penjualan. Itu menurut Mas Ilyas penting apa enggak? Misalnya. Ini contoh close-ended question. Ya, misalnya jawabannya penting. Atau setuju nggak Anda bahwa kita perlu menjual sesuai target misalnya? Nah, jawabannya, ya saya setuju misalnya. Itu disebut dengan close-ended question. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa close-ended question ini kelihatannya sepele, sederhana, simple, tetapi manfaatnya besar. Manfaatnya dia adalah sebagai semacam kayak starter gitu. Starter. Karena kadangkala seseorang ketika ditanya dia malas menjawab. Ketika ditanya oleh sebuah pertanyaan yang primer, pertanyaan primer, dia malas menjawab. Contoh misalnya seperti ini. Seseorang akan memulai bisnis jualan. Tadinya dia mungkin seorang karyawan yang kena PHK karena COVID-19 ini. Kemudian dia punya niat untuk berjualan. Nah, kemudian dia datang ke seorang coach atau temannya yang tahu tentang coaching.
Dan kemudian si coach tadi bertanya kepada dia, kapan Anda akan mulai jualan? Ini kan pertanyaan yang biasa kan sebenarnya. Tetapi bagi seseorang yang sedang dipenuhi oleh perasaan-perasaan khawatir, takut, putus asa, dan sebagainya, pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang susah dijawab, atau pertanyaan yang tidak menyenangkan untuk dijawab gitu. Atau contoh yang lain begini, ada seorang bujangan yang belum menikah. Kemudian dia ditanya, kapan nih rencana mau menikah gitu kan? Ya itu pertanyaannya kan sebenarnya pertanyaan sederhana ya Mas Ilyas ya. Tetapi bagi yang bersangkutan itu pertanyaan bisa menjadi pertanyaan yang bikin jengkel dan mengesalkan gitu. Nah, untuk menghindari kejengkelan dan kekesalan itu, maka kita bisa memulainya dengan pertanyaan close ended. Pertanyaan close ended dulu, baru dilanjutkan dengan pertanyaan primer. Nah, pertanyaan primer ini setelah dijawab, maka kita bisa meneruskan dengan pertanyaan sekunder. Jadi pertanyaan sekunder ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dipakai untuk mengumpulkan energi, untuk mengumpulkan motivasi, sehingga yang bersangkutan mau untuk bertindak gitu, mau untuk melakukan sesuatu. Itu pertanyaan sekunder. Oke, siap. Kalau di pola di awal kita memberikan inspirasi kepada seorang coach itu penting atau tidak, setuju atau tidak, itu harapannya langsung supaya apa, dia itu action gitu coach. Iya, karena kalau kecenderungan alamiah dari seseorang ketika ditanya close ended question yang jawabannya ya tidak, maka dia seolah-olah di alam bawah sadarnya dia harus memilih kan, harus memilih ya atau tidak gitu. Dan apa yang dia pilih itu akan menjadi pintu bagi kita untuk bertanya ke pertanyaan primer selanjutnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita tadi masuk ke pertanyaan primer. Pertanyaan primer tadi yang what, when, where, why, who, how itu coach ya. Iya, betul. Nah, kemudian setelah dia menjawab pertanyaan primer, kita nanti bisa mengklarifikasi pakai masih di pertanyaan primer juga, apakah dia benar-benar ingin melakukannya, apakah dia sudah jelas dengan apa yang akan dia lakukan, apakah tujuannya sudah sangat jelas, when-nya, kemudian di mana dia akan mulai bergerak dan menuju kemana, where-nya, kemudian bersama siapa dia akan bergerak, who, kemudian bagaimana dia akan melakukannya, how, kemudian what, apa yang akan dia lakukannya, kemudian why, alasan mengapa dia melakukannya, maka kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan sekunder. Oke, jadi ketika masuk ke pertanyaan primer ini, sebetulnya seorang coach atau klien itu sudah mampu menemukan arahan-arahan, inspirasi, sumber daya terbaik dalam dirinya coach ya. Iya, cuman kita mengklarifikasi aja supaya dia aware gitu, supaya dia ibaratnya melek gitu ya, melek dengan apa yang ada di dalam dirinya. Karena sering kita itu memiliki sesuatu, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita memilikinya. Sering kita itu memiliki banyak sumber daya, tapi kita tidak merasa memilikinya. Oke, siap coach. Termasuk ketika seseorang dalam kondisi seperti ini, ternyata ketika tenang, mencari, tiba-tiba produk-produk di sekitar seseorang itu begitu banyak, luar biasa, tidak disadari coach. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke pola yang ketiga, yaitu pola pertanyaan sekunder atau meta question. Iya. Seperti apa coach? Misalnya, ya contohnya misalnya begini. Saya dulu bekerja sebagai karyawan, kemudian setelah itu saya kehilangan pekerjaan dan saya akan memulai sebuah bisnis gitu ya misalnya. Kemudian terbersit dalam pikiran bahwa ini kan bukan kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tetapi kalau kita melihat peluang yang ada sekarang ini kan, mohon maaf banyak orang yang
sakit, banyak orang yang meninggal gitu ya Mas, dengan adanya COVID-19 ini. Ya. Nah terus kemudian akhirnya kebutuhan kayak APD, kebutuhan peti mati, kebutuhan tentang obat-obatan itu kan meningkat kan. Nah terus kemudian terbersit misalnya, sekarang saya akan jualan APD misalnya. Saya akan jualan APD, tetapi saya tidak tahu suppliernya, saya tidak tahu customernya. Nah, kemudian coach memfasilitasi dia untuk mengidentifikasi apa yang akan Anda jual. Kemudian bersama siapa Anda menjual, kepada siapa Anda akan menjual. Kalau Anda belum tahu kepada siapa akan menjual, siapa yang akan Anda tanyai pertama untuk mendapatkan informasi tentang kepada siapa Anda akan menjual. Kemudian kapan Anda akan mulai menjual, sebelum Anda menjual apa saja yang perlu Anda siapkan. Jadi dia udah clear semua apa yang akan dia lakukan. Kemudian setelah dia clear dengan apa yang akan dia lakukan itu, biasanya muncul perasaan-perasaan negatif. Biasanya muncul keyakinan-keyakinan negatif. Bisa nggak ya saya? Mampu nggak ya saya? Kemudian saya kayaknya takut, saya kayaknya ngeri, saya kayaknya saya belum saatnya gitu ya misalnya. Nah, pada saat terjadi situasi-situasi seperti itu, maka saatnya seorang coach menggunakan pertanyaan sekunder atau yang tadi disebut dengan meta question atau pertanyaan meta atau pertanyaan sekunder. Nah, contoh dari pertanyaan sekunder ini adalah kita bisa bertanya misalnya begini. Jadi pertanyaan sekunder itu pertanyaan tentang pertanyaan. Ketika dia punya tujuan tadi, ketika dia punya tujuan untuk mulai berbisnis APD misalnya, maka kita bisa bertanya, apa yang Anda pikirkan ketika Anda berpikir bahwa Anda akan melakukan bisnis APD? Jadi saya ulangi ya, apa yang Anda pikirkan ketika Anda berpikir bahwa Anda akan memulai berbisnis APD? Jadi kita memancing atau memicu, men-trigger klien untuk berpikir lebih filosofis lagi. Gitu. Jawabannya misalnya, oke, ketika saya berpikir bahwa saya akan melakukan bisnis APD, maka yang saya pikirkan adalah saya akan bisa mendapatkan pengganti pemasukan yang sebelumnya ada terus hilang karena saya di PHK. Misalnya jawabannya seperti itu. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi, katakanlah ketika Anda berbisnis APD, maka Anda akan mendapatkan pengganti pendapatan. Apa yang Anda lihat ketika Anda mampu mendapatkan pengganti pendapatan? Ketika Anda mendapatkan pemasukan baru, kemudian pemasukan itu bisa Anda manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga Anda, apa yang Anda lihat saat itu? Nah, ini contoh pertanyaan sekunder. Pertanyaan sekunder ini akan membawa klien kepada future, kepada desired state, dan dia akan dengan sukarela ataupun terpaksa karena ditanya, dia akan membayangkan situasi yang situasi yang terjadi itu, yang akan terjadi. Kemudian untuk lebih memantapkan lagi, memotivasi klien, coach juga bisa bertanya lagi, apa yang akan Anda lihat kalau Anda tidak melakukan apa-apa? Jadi coach memprovokasi dengan membayangkan di future, di desired state, apa yang akan terjadi di sana ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Ya mungkin dia akan melihat saya akan terbelit hutang, anak-anak saya akan kekurangan biaya untuk sekolah, untuk makan, beberapa fasilitas hidup yang selama ini saya nikmati mungkin tidak bisa saya nikmati lagi. Kemudian saya menjadi orang yang kekurangan, beberapa aset saya mungkin perlu saya jual, saya menjadi semakin tidak efektif dan tidak efisien kehidupan saya kalau saya tidak melakukan sesuatu. Nah, terus kemudian ketika kita sudah menanyakan pertanyaan sekunder ini dan si klien mampu membayangkan ke depan apa yang akan dia lihat,
kalau dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka kita bisa mengajak klien untuk kembali ke saat ini dan bertanya terus dengan Anda yang Anda lihat, dengan apa yang Anda lihat di saat yang akan datang, apabila Anda melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka apa yang perlu Anda mulai sekarang? Apa yang perlu Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius saat ini? Nah, ini tujuannya adalah untuk memotivasi klien untuk menjual APD, karena hanya dengan pertanyaan sekunder, klien mungkin hanya akan terkungkung atau berada di dalam kurungan ide-ide bagus saja, tapi tidak bergerak gitu, Mas. Sehingga dengan membawa klien ke tadi itu ada 2 contoh pertanyaan sekunder tadi, klien kira-kira akan tergelitik untuk melakukan sesuatu. Ketika dia membayangkan anaknya kelaparan, anaknya tidak bisa sekolah lagi misalnya, ketika dia tidak melakukan apa-apa, maka dia pasti ya sebagai seorang orang tua yang bertanggung jawab, dia akan saya harus melakukan sesuatu apapun yang terjadi, no matter what gitu kan. Saya akan melakukan sesuatu yang mungkin dia tadinya akan memulainya malu misalnya, tapi karena melihat saya nggak peduli malu atau tidak, karena ini adalah bagian dari survival saya dan keluarga saya gitu. Ya, Coach. Siap. Jadi dampaknya begitu dahsyat terhadap klien yang mendapatkan pertanyaan ini, Coach ya. Iya, jadi pertanyaan sekunder makanya namanya pertanyaan meta ya. Ya. Itu apakah ada kayak prioritas antara 1, 2, 3 ini atau memang seperti itu urutannya, Coach? Atau mengalir aja ketika seorang coach itu bertanya kepada coachinya? Iya, logikanya memang 1, 2, 3 ya. Karena pertanyaan primer itu biasanya malas untuk dijawab kalau tidak dibuka dengan pertanyaan pertanyaan close ended. Pertanyaan close ended. Iya. Kalau kita tiba-tiba ketemu seseorang terus tadi misalnya kapan nikahnya gitu kan, itu ngeselin banget gitu kan. Sesuatu yang membuat klien menjadi tidak nyaman untuk menjawabnya gitu. Tapi kalau kita buka dengan pertanyaan close ended misalnya, boleh nggak aku nanya sesuatu misalnya kayak gitu. Boleh gitu kan. Terus tapi pertanyaannya ini mungkin pertanyaan yang tidak kamu suka. Kira-kira kamu mau jawab nggak? Oh ya mau gitu kan. Kemudian pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan dari lubuk hatiku yang paling dalam sebagai seorang sahabat, tidak ada punya maksud apa-apa. Kira-kira kamu mau menjawabnya nggak? Oh ya mau gitu kan. Nah kemudian setelah dia penasaran dan mau, kita baru bisa bertanya pertanyaan primer kan. Oke, ngomong-ngomong, kamu ada rencana menikah kapan? Gitu. Ada sesuatu yang bisa aku bantu untuk bisa membantu rencanamu misalnya. Nah, ketika diawali dengan pertanyaan close ended itu, maka pertanyaan primernya menjadi lebih smooth dan lebih lancar dan lebih lebih tidak menohok gitu, Mas. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini, Gus, kalau di lapangan, itu kita ketemu teman-teman penjual yang melakukan melakukan pertanyaan itu dengan cara menggunakan pola nomor 1, yaitu pola close ended. Menurut Anda memiliki pendapatan tambahan itu penting atau tidak? Itu termasuk pola itu, Coach ya, sebelum dia memasarkan produknya. Iya. Dan itu adalah pola pembuka yang renyah gitu. Jadi orang akan menjawabnya dengan gampang karena jawabnya cuma ya dan tidak. Karena secara alamiah manusia itu kan tertantang, tertrigger ketika ditanya kan. Karena dari SD sampai SMA kan dia sering ditanya sama gurunya dalam bentuk soal-soal gitu. Dan kalau dia berhasil menjawab, maka dia senang. Nah, alam bawah sadarnya akan mengatakan bahwa kalau saya bisa menjawab pertanyaan, maka saya senang. Apalagi kalau pertanyaannya itu mudah bagi saya gitu kan. Iya, oke, luar biasa. Jadi istilahnya kalau bagi teman-teman yang dengan profesi penjual itu kalau menggunakan pola-pola ini juga akan lebih masuk gitu, Coach ya, kepada calon
Iya ya, lebih masuk, lebih masuk. Contohnya misalnya gini, apa misalnya contohnya kita jualan nasi kuning misalnya ya, jualan nasi kuning, kita bertanya close ended dulu kan sebelum menjual. Ngomong-ngomong kalau sarapan, kamu biasanya sarapan apa, gitu kan? Atau kamu biasa sarapan nasi kuning nggak? Terus dia bisa menjawab ya, bisa enggak kan? Kemudian kalau misalnya dia jawab ya, ya berarti kita langsung bisa melanjutkan pertanyaan primernya kan. Kemudian kalau misalnya dia jawab misalnya enggak, kemudian kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan close ended berikutnya. Mau nggak sekali kali waktu kamu makan nasi kuning? Siapa tahu cocok bagi kamu. Ini kan close ended juga kan? Iya. Dan pertanyaannya bisa ya, bisa enggak gitu kan. Nah misalnya enggak terus apa yang membuat misalnya ini worst case skenario-nya kan enggak kan. Kalau misalnya enggak gitu terus boleh tahu enggak kenapa enggak gitu. Boleh tahu enggak kenapa enggak. Ini kan close ended juga kan. Kalau dia mengatakan enggak boleh tahu, ya sudah selesai kan. Nah, kalau enggak boleh tahu, maka pertanyaannya adalah boleh tahu nggak apa namanya makanan sarapan kesukaanmu selain nasi kuning? Nah kita kan mungkin bisa aja jualan selain yang nasi kuning juga kan? Kira-kira gitu Mas. Nah baru setelah dia membuka diri, ya. Kalau kita nih kembali ke pertanyaan pola ketiga ini disebutkan yaitu pola sekunder atau meta question. Pola meta question pertanyaan terhadap pertanyaan ini ragamnya apapun yang disampaikan oleh klien itu otomatis menjadi pertanyaan atau gimana Coach? Iya, jadi pertanyaan sekunder atau pertanyaan meta ini kalau dulu waktu kita belajar bahasa Indonesia sebenarnya namanya pertanyaan majemuk gitu ya. Cuman pertanyaan majemuk waktu kita belajar bahasa Indonesia itu kan kita hanya belajar tentang pola kalimat, tetapi kita tidak belajar tentang fungsinya gitu. Jadi pertanyaan sekunder ini sebenarnya adalah pertanyaan untuk menanyakan motif, menanyakan value, menanyakan persepsi. Jadi apa namanya belief, value, understanding, dan challenge. Jadi biasanya pertanyaan sekunder itu menanyakan tentang belief, value, understanding, atau challenge. Jadi menanyakan tentang keyakinan, menanyakan tentang understanding atau perspektif, kemudian menanyakan tentang value, apa yang sesuatu yang penting, bermanfaat, dan mendesak. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan tentang challenge, apa sesuatu yang membuat Anda tertantang untuk melakukan. Jadi biasanya di kepala seseorang ini di level yang paling bawah di atas primer itu dia punya sebuah lapisan berpikir yang singkatannya BUVG, jadi belief, BVUG ya, BVUC, belief, value, understanding, dan challenge. Jadi biasanya orang-orang akan menanti pertanyaan BVUC itu setelah dia ditanya pertanyaan primer. Nah, pertanyaan mengapa pertanyaan sekunder itu ditanyakan kalau kita tadi berbicara tentang fungsinya? Karena pertanyaan primer itu mengatur strategi seseorang atau memperjelas strategi orang melakukan sesuatu. Minggu yang lalu kita berbicara tentang strategi. Jadi pertanyaan primer itu membicarakan atau menerangi klien atau mengklarifikasi klien tentang strategi-strategi yang perlu dia lakukan atau perlu dia ambil untuk menuju tujuannya. Nah, ketika dia sudah punya strategi, apakah serta-merta dia akan melakukannya? Belum tentu. Karena itu hanya baru dalam berupa rencana atau pemikiran. Gitu. Jadi pemikiran itu tidak menggerakkan apapun tindakan. Jadi pemikiran kita itu tidak menggerakkan apapun. Atau saya berpikir bahwa jualan itu penting bagi saya. Kalau itu cuma pemikiran, saya punya ide, itu nggak menggerakkan tindakan apapun. Sampai pemikiran tadi menjadi BVUC tadi, Mas. Jadi pemikiran tadi menjadi belief, value, understanding, atau challenge gitu. Nah, coach memanfaatkan ini untuk mendapatkan energi, untuk menggerakkan klien, untuk mulai bertindak.
Karena di dalam teori efisiensi dan efektivitas itu result itu nggak akan mungkin diperoleh kalau tidak ada action, gitu kan. Jadi result nggak akan diperoleh kalau tidak ada action. Nah, kalaupun toh Anda melakukan action tetapi tidak menghasilkan result, nggak apa-apa, karena Anda juga untung, karena Anda mendapatkan skill baru, Anda mendapatkan pengalaman baru, minimal Anda punya formula baru tentang sebuah kegagalan yang tidak akan Anda ulangi lagi, gitu. Jadi menggerakkan seseorang itu manfaatnya bertriliun-triliun, gitu. Bertriliun-triliun. Pokoknya saya bergerak dulu, gitu ya. Just do it, gitu kan. Karena dengan just do it itu efek sampingnya adalah menghasilkan result, menghasilkan produknya terjual. Tapi kalaupun toh produk tidak terjual, ya nggak apa-apa. Saya mendapatkan skill baru, saya mendapatkan pengalaman baru. Saya mungkin perlu mendapatkan sebuah kebutuhan untuk membaca buku baru, gitu. Atau saya mendapatkan interest, keperluan untuk mendapatkan coaching baru misalnya, atau training baru. Jadi keuntungannya bertriliun-triliun itu, just do it itu. Pak, luar biasa ini Coach. Tidak terasa ini Coach. Tidak terasa ya? Menarik. Ini ada teman-teman yang datang nggak ini? Yang tanya apa-apa nggak ada ya? Belum ya? Untuk malam ini sepertinya teman-teman hanya memantau aja ini Coach. Memantau aja, belum kelihatan yang menyapa ini Coach. Oke. Ya itu. Dan coaching ini memang sangat tepat untuk tadi jualan tadi. Kita lanjutkan lagi Coach. Nah, kalau kita menggunakan questioning kita terapkan, inilah yang sederhana, kita tarik ke keluarga Coach. Ya. Bagaimana seorang suami melakukan teknik bertanya kepada istrinya atau bertanya kepada anaknya sebelum nanti kita mengupas tentang questioning atau coaching dari seorang leader kepada tim di bawahnya Coach. Kita mulai dari keluarga dulu, seperti apa Coach? Iya. Contoh yang paling sederhana adalah misalnya seorang suami ngobrol sama istrinya gitu ya, sama istrinya. Dia bisa memulai dengan close-ended question dengan mah atau yang atau ibu, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sebentar? Ya misalnya ini close-ended question kan. Kemudian dia akan bilang boleh itu. Kemudian kita bisa memulai menanyakan tentang pertanyaan sekunder. Apa yang kamu pikirkan tentang keluarga kita misalnya? Apa yang kamu pikirkan tentang keluarga kita? Terus kemudian kita bisa tanya juga tentang apa sih tujuan yang ingin kamu dapatkan dari keluarga kita ini? Kamu ingin menjadikan keluarga kita ini keluarga yang seperti apa? Jadi pertanyaan primer kan? Dan primer. Kemudian dia mungkin akan cerita panjang lebar dan kita bisa mengklarifikasi, mengelaborasi, kemudian mengeksplorasi, melakukan checking, melakukan tes atas jawaban-jawaban itu sehingga akhirnya si istri mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dia pikirkan, apa yang diinginkan misalnya. Nah, kemudian si suami bisa bertanya, oke, untuk mendapatkan itu semua apa saja yang perlu kita lakukan? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kemudian akhirnya teridentifikasi, oh kita perlu melakukan ini, kita perlu mulai menabung tahun ini sekian, kita perlu mencari uang tambahan dari bisnis sampingan, kita mungkin perlu mulai mempersiapkan rencana pendidikan untuk anak-anak, kita mungkin perlu mulai belajar tentang Al-Quran, karena suatu saat nanti kita memerlukannya misalnya, kita sudah perlu mulai jadwal ngaji yang rutin misalnya, kalau kita ingin membangun keluarga yang tenang misalnya. Nah, itu pertanyaan primer kan, pertanyaan primer. Nah, pertanyaan sekundernya tadi, kita bertanya dengan BVUC tadi, baru ya. Karena meskipun si istri atau si suami sudah punya rencana, belum tentu rencana itu dijalankan gitu. Si istri sama suami itu mungkin sudah punya rencana puluhan tahun yang silam, tapi sampai sekarang belum dijalankan. Kenapa?
karena dia belum pernah ditanya pertanyaan sekunder. Dan di sini pentingnya sebuah proses coaching itu. Mungkin Mas Ilyas sendiri juga mungkin sering melihat fakta, atau kita sendiri juga pernah mengalami. Saya punya rencana beberapa tahun silam, sampai sekarang belum jangankan tercapai, saya mulai aja belum rencananya. Nah ini ini sebabnya karena kita kekurangan pertanyaan sekunder. Oke, siap. Wah, ini menarik ini, Coach. Iya. Menarik memang. Iya. Bisa langsung dieksekusi buat teman-teman nanti. Iya, bisa langsung bisa dieksekusi ketika muncul. Nah, terus kalau kita praktekkan ini, Coach, di perusahaan, misalkan untuk seorang leader, bagaimana dia memanfaatkan positioning dengan pola 1, pola 2, dan pola 3 ini seperti apa, Coach? Oke. Ya, polanya mirip-mirip. Kita bisa menanyakan tadi, misalnya close-ended question. Boleh nggak saya bertanya kepada Anda tentang visi masa depan Anda, tentang tujuan besar hidup Anda, misalnya. Dan kalau dia mengatakan maka kita bisa melanjutkan ke pertanyaan primer. Apa yang Anda lihat atas diri Anda pada saat Anda berumur 50 tahun misalnya, atau umur 55 tahun, apa yang akan Anda lihat di sana? Ini pertanyaan primernya. Kemudian pertanyaan primer berikutnya, apa yang perlu Anda lakukan untuk menghasilkan atau mendapatkan Anda yang seperti itu? Akhirnya dia membuat rencana-rencana, saya perlu training, saya perlu berlatih leadership, saya perlu belajar tentang manajemen, saya perlu belajar tentang technical, quality, dan sebagainya, untuk mendapatkan seperti yang saya inginkan. Kemudian udah dia punya rencana. Nah, apakah dia sudah punya self motivation yang kuat apa enggak gitu? Saya punya self motivation yang kuat, saya punya motivasi yang besar, maka saya akan melakukannya. Kalau dia sudah melakukannya, ya dia mungkin tidak perlu pertanyaan sekunder ya. Tapi kalau ternyata rencana hanya tinggal rencana gitu, mungkin dia perlu mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sekunder, atau dia perlu menemui seorang coach untuk menjadi mitra dia berpikir dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sekunder dari seorang coach. Oke, siap. Oke, Coach Sutoro, untuk pertemuan kita pada Senin malam kali ini, saya rasa sudah luar biasa, Coach. Ini luar biasa padat ini materinya. Luar biasa kalau padat ya. Kita sarikan nanti. Nanti kita akan share, Coach, di tanpa editing, langsung kita upload ke YouTube. Jadi kita sudah ada dua video, samanya 3. Yang strategi belum sempat saya upload karena ada kendala teknis. Beberapa kali saya upload gagal terus itu, Coach. Insya Allah nanti kita punya folder khusus lah untuk sesi coaching ini. Good, Mas. Mungkin sebelum kita tutup, ada kata terakhir dari Coach Sutoro. Silakan, Coach. Terima kasih, Mas Ilyas. Masih berkaitan dengan menjadikan coaching sebagai lifestyle. Di dalam pemikiran saya bahwa banyak hal yang akan berubah ketika kita mengetahui bagaimana menggunakan coaching ini sebagai gaya hidup kita. Jadi coaching ini bisa kita manfaatkan untuk memberdayakan diri kita maupun memberdayakan orang lain. Untuk bisa memberdayakan dengan kualitas yang baik, maka kita perlu mengetahui lebih detail tentang coaching. Pada hari ini dan juga beberapa hari sebelumnya, saya dan Mas Ilyas membahas tentang ragam warna tools coaching yang bisa kita manfaatkan untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan pekerjaan, jualan, maupun rumah tangga. Dan pada malam hari ini kita membahas tentang questioning. Nah, questioning ini merupakan core of the core gitu ya. Intinya inti dari sebuah proses coaching, karena apa? Karena coaching ini sebenarnya adalah
proses untuk men-trigger seseorang untuk berpikir. Coach sendiri sebenarnya kata lainnya adalah mitra berpikir atau thinking partner. Dan di dunia ini hanya ada 3 hal yang mampu dengan cepat membuat orang berpikir, yaitu tantangan, masalah, dan pertanyaan. Dan seorang coach memanfaatkan 3 hal ini, salah satunya yang paling mudah adalah pertanyaan. Pertanyaan, bertanya kepada klien untuk membuka ruang atau membuka keinginan untuk berpikirnya, kemampuan berpikirnya, sehingga dengan demikian dia menyadari tujuannya, menyadari proses-proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian setelah itu baru dia mendapatkan pertanyaan sekunder untuk memperkuat belief-nya, memperkuat value-nya, memperkuat understanding-nya tentang cita-citanya dan apa yang perlu dilakukan, dan juga mengetahui challenge, tantangan-tantangan apa yang akan muncul kalau saya tidak melakukan sesuatu. Dan dengannya maka seseorang akan menjadi semangat, tertrigger, termotivasi untuk melakukan hal-hal yang penting bagi kehidupannya maupun kehidupan keluarganya. So, mari teman-teman, cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pelan atau cepat, kita belajar coaching. Semoga teman-teman menjadi diri yang lebih baik dengan mempelajari coaching ini. Terima kasih nih Mas Ilyas atas kesempatannya. Semoga sesi yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Siap, Coach. Oke, Coach Toro, untuk teman-teman yang nantinya akan melihat video kita di YouTube, ini sudah saya tuliskan nomor kontak kita, nomor kontak kami. Jadi ketika teman-teman membutuhkan jasa coaching, sertifikasi coaching, training coaching, nanti kita akan memfasilitasi untuk bisa ketemu dengan Coach Toro. Nah, dan apa namanya? Nanti mungkin ini juga Mas Ilyas, mungkin saya sebenarnya sangat peduli dan prihatin, dan kalau mungkin ada teman-teman yang mendengar siaran ini atau mendengar rekamannya, sekarang ini kan kita melihat banyak teman-teman yang gundah gulana karena PHK, karena kesulitan bisnis, karena situasi PSBB dan sebagainya ya. Kemudian mereka demotivasi, putus asa, dan kalau teman-teman kesulitan mencari jalan keluar, maka barangkali proses coaching ini bisa membantu teman-teman semua. Nanti mungkin bisa di-arrange oleh Mas Ilyas, menghubungi nomor yang tertera di videonya Mas Ilyas untuk nanti bisa kita bantu untuk sesi coaching itu, sesi coaching untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik supaya kita tetap bisa bertahan. Oke, siap. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah, Coach. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan sampai ketemu minggu depan. Siap, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.